Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita masih tetap berada pada bab yaitu tentang bakteri. Sekarang seperti yang Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi daripada bakteri. Maka bagaimanakah cara bakteri itu berkembang biak? Bakteri bisa berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kalau kita pahami secara kalau kita katakan apa artinya itu vegetatif, kalau vegetatif itu bisa diartikan sebagai kata tidak kawin, sedangkan generatif itu adalah melalui kawin. Misalkan kalau Ibu contohkan ke tumbuhan, kalau perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif, misalkan kita menanam ubi kayu, kita kan menanam kayunya kan, batangnya, maka itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Maka pada bakteri bisa memperbanyak selnya melalui cara yang dinamakan dengan pembelahan biner, yaitu melalui reproduksi secara vegetatifnya, dan secara kawinnya adalah dengan melakukan rekombinan genetik. Di sini tadi Ibu katakan bahwa generatif itu adalah secara kawin, tetapi pada persoalan bakteri tidak serta-merta itu kita katakan kalau kawin itu berarti ada sel kelamin jantan dan betina. Kalau pada bakteri, di sini hanya terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain, makanya sering dikatakan dengan rekombinan genetik. Tetapi karena terjadi melibatkan dua buah materi genetik, maka dikelompokkan ke dalam yang generatif. Sedangkan yang generatif ini bisa terjadi melalui tiga cara, yaitu secara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang reproduksi secara vegetatif, yaitu melakukan pembelahan biner. Pembelahan biner itu adalah pembelahan dari satu sel menghasilkan dua buah sel atau menghasilkan dua buah sel yang sama persis dengan induknya. Perhatikan, satu bakteri ini adalah satu sel bakteri, maka bakteri tersebut bisa melakukan pembelahan, dia melakukan pembelahan pada tubuhnya sehingga menghasilkan dua buah bakteri yang sama persis dengan induknya. Dua buah bakteri hasil pembelahan yang pertama juga bisa melakukan pembelahan lagi sehingga menghasilkan 4 bakteri. Maka bakteri bisa memperbanyak dirinya dengan cara melakukan pembelahan biner atau pembelahan sel tubuhnya. Itu dia ya. Yang berikutnya tadi adalah ini dia, sel induk. Pertama-tama caranya pembelahan biner itu adalah pertama-tama sel induk menggandakan materi genetik, lalu akhirnya terjadi pembentukan sekat di dinding sel. Ini pembentukan sekatnya, lalu terbentuklah sekat dinding sel atau pemisah menjadi terbentuklah dua buah sel yang baru. Sekarang kita lihat transfer materi genetik. Yang pertama tadi, ini kan secara generatif tadi kan, ada tadi konjugasi, ada transduksi, dan ada transformasi. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah transfer atau pemindahan materi genetik melalui saluran penghubung yang dibentuk oleh pilus. Berarti ada dua buah bakteri, maka bakteri ini akan melakukan pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan cara apa? Membentuk saluran penghubung. Ada dinamakan dengan jembatan konjugasi ya. Transduksi adalah transfer atau pemindahan materi genetik dengan bantuan virus. Ini bisa kamu bayangkan, ini pelajaran yang sebelumnya, yaitu reproduksi bakteriofag ya, virus pemakan bakteri. Lalu transformasi adalah transfer materi genetik berupa DNA bebas dari bakteri donor ke bakteri penerima. Kita lihat satu persatu konjugasi. Konjugasi tadi adalah pemindahan materi genetik melalui saluran penghubung kan, melalui saluran penghubung. Ini dia. Ini adalah satu buah bakteri, ini adalah satu sel bakteri yang lain. Maka mau terjadi pemindahan materi genetik dari sel ini ke sel ini. Maka pertama-tama kedua bakteri itu saling berdekatan, lalu mereka ketika saling berdekatan mereka membentuk yang dinamakan dengan jembatan konjugasi. Ini jembatannya. Sudah, lalu setelah itu terjadilah perpindahan, ini dia
bakteri genetik dari bakteri sehingga terbentuklah dua buah bakteri yang baru. Itu dia konjugasi. Yang kedua tadi adalah transduksi, transfer materi genetik dengan bantuan kromosom. Ini transduksi tadi. Kita lihat. Bakteriofag, ini kan virusnya kan. Virus masuk ke dalam tubuh si bakteri, lalu menghasilkan virus yang baru. Lalu sekarang virus yang baru ini kan sudah mengandung materi genetik daripada si bakteri, kan? Ingat pelajaran yaitu bakteriofag secara lisis. Virus akan memperbanyak dirinya dengan menggunakan materi genetik daripada si bakteri. Maka sekarang kan diproduksi virus yang baru, tetapi virus yang sudah memiliki materi genetik si bakteri inangnya. Lalu virus itu akan berpindah ke bakteri yang lain. Berarti kan sekarang sudah ada di sini tubuhnya si bakteri, materi genetik si bakteri kan masuk ke tubuh yang lain, lalu mereka melakukan reproduksi secara lisogenik, melakukan profag, itu dia membentuk profag penggabungan. Kan ini kan sudah terdiri dari DNA si bakteri tadi kan, maka DNA bakteri ke DNA bakteri yang baru membentuk profag, itu dia ya. Maka tadi kan jelas bahwa transduksi itu adalah transfer materi genetik dengan bantuan virus bakteriofag. Yang berikutnya adalah transformasi. Transformasi adalah transfer DNA bebas. Ini DNA bebas ada di luar tubuh masuk ke dalam tubuh si bakteri. Dengan cara ini kromosomnya, DNA diambil oleh sel masuk, DNA-nya ini, DNA si bebas ini masuk ke dalam tubuh sel sehingga membuat sel rekombinan. Artinya DNA bebas tadi dengan DNA si bakteri itu melakukan penyatuan DNA sehingga terbentuklah sel rekombinan. Maka jelaslah bahwa reproduksi secara generatif itu adalah perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Itu dia. Sekarang kita lanjut berikutnya yaitu tentang ukuran dan bentuk bakteri ya, ukuran dan bentuk bakteri. Bakteri memiliki ukuran kurang lebih antara 0,5 sampai 3 mikron. Siapakah yang lebih kecil antara virus dan bakteri? Maka jawabannya adalah virus. Itu terbukti dari ketika si Martinus Beijering itu melakukan percobaan dengan menggunakan Dmitri Ivanovsky menggunakan saringan bakteri kan. Lalu kita lihat bentuk-bentuk daripada bakteri. Yang pertama itu berbentuk bulat, dinamakan dengan kokus. Ada beberapa yang bentuk bulat. Jika dia itu hanya sendiri maka dinamakan dengan monokokus. Kalau dia terdiri dari dua bulatan dinamakan dengan diplokokus. Kalau dia terdiri dari banyak bulatan, mereka itu artinya ini berhidup berdampingan, ini berkelompok, ini kan bersoliter ini sekarang. Jika mereka hidup lebih dari satu dan mereka membentuk seperti buah anggur, ini dinamakan dengan staphylococcus. Dan jika bakteri itu yang semua ini sekarang yang bentuk bulat ya, mereka berbentuk bulat dan membentuk seperti rantai, maka namanya streptococcus. Dan jika terdiri dari 8 yang berbentuk bulat namanya sarkina, dan jika terdiri dari 4 itu berarti membentuk yang dinamakan tetracoccus. 1 bulatan, 2 bulatan membentuk seperti rantai, terdiri dari 8 bulatan dan membentuk seperti buah anggur atau buah murbei, dan terdiri dari 4 bulatan. Yang berikutnya adalah berbentuk batang atau basil. Jika cuma 1 batang namanya adalah monobasil, diplobasil berarti 2 batang, streptobasil berarti batang, berbentuk batang dan membentuk seperti rantai, sama seperti ini tadi streptococcus. Kalau dia berakhiran kokus berarti bentuk bakteri itu bulat. Jika dia berakhiran kata basil misalkan streptococcus
Streptococcus ini, baru Streptobacillus ini, misalkan, berarti bentuk bakteri itu bisa langsung kamu bayangkan, oh bentuknya adalah berbentuk batang dan mereka ada dari beberapa bagian daripada bakteri, selnya terdiri dari banyak dan membentuk seperti rantai. Gitu ya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk yang ketiga, bentuk spiral, terdiri dari berbentuk koma setengah, ini dia setengah bulatan berbentuk koma, lalu berbentuk spiral dan berbentuk spiroseta. Itulah bentuk-bentuk daripada bakteri, berbentuk bulat atau kokus, berbentuk batang atau basil, dan berbentuk spiral. Sekarang kita lihat jenis-jenis bakteri. Berdasarkan jenis-jenis bakteri itu banyak ya, jadi bisa dibedakan dari berbagai pengelompokan tertentu. Yang pertama, kita lihat berdasarkan karakteristik dinding selnya. Ingat kemarin Ibu sudah katakan bahwa bakteri, dinding sel daripada bakteri disusun oleh yang dinamakan dengan peptidoglikan. Maka jika kita lihat dari karakteristik dinding selnya, bakteri itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan bakteri gram positif dan ada yang dinamakan dengan bakteri gram negatif. Itu dia ya. Kadang-kadang yang dua ini kalau di sini kan Ibu katakan berdasarkan karakteristik dinding sel, gram positif dan gram negatif. Kadang-kadang orang menggunakan berdasarkan pewarnaan gram, katanya itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau dia bakteri gram positif, dinding sel peptidoglikannya tebal. Ini dia peptidoglikannya. Dinding sel daripada peptidoglikan dari dinding selnya tebal. Bakteri yang tidak dapat dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95% setelah pengecatan dengan violet dan iodin sehingga menghasilkan warna ungu. Ibu sederhanakan kalimatnya, jika dilakukan pewarnaan gram katanya maka akan lebih cenderung menghasilkan warna ungu. Makanya Ibu katakan tadi kan bisa juga digunakan dengan menggunakan kata berdasarkan pewarnaan gram. Itu dia ya. Berikutnya gram negatif. Ini dinding selnya tebal, kalau ini dinding selnya tipis, tertutup oleh lapisan lipopolisakarida. Bakteri yang warnanya mudah dihilangkan dengan etil 95% setelah pengecatan dengan violet dan iodin sehingga sulit dilihat dengan mikroskop. Dilakukan pengecatan dengan counterstain memberikan warna merah. Kalau dilakukan pewarnaan gram lebih cenderung menghasilkan warna ungu, dan jika dilakukan pewarnaan gram ini menghasilkan warna merah. Itu dia ya. Itulah bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang berikutnya adalah berdasarkan jumlah dan letak flagel. Yang pertama, atrik tidak mempunyai flagel. Flagel itu adalah alat gerak. Yang kedua adalah monotrik, mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Ini dia tadi. Ini cuman satu flagel, inilah flagelnya dan hanya di salah satu ujungnya. Yang kedua adalah lofotrik, mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya, memiliki beberapa, ini kan berdasarkan jumlah dan letak. Jumlah 1, 2, 3, letak di satu sisi, di kedua sisi. Ini dia kan monotrik, hanya satu flagel, satu ujung di salah satu ujungnya. Banyak flagel di salah satu ujung. Sedangkan yang ketiga adalah amfitrik, memiliki dua flagel di kedua ujungnya. Dan yang kelima adalah peritrik, mempunyai banyak flagel dan di seluruh permukaan tubuhnya. Maka jelas jumlah dan letak flagel. Satu flagel di ujung, banyak flagel di salah satu ujung, dua flagel di kedua ujung, dan banyak flagel di semua permukaan tubuh. Berikutnya adalah berdasarkan cara memperoleh makanan. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof itu adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan yang autotrof dapat membentuk makanannya sendiri. Karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, berarti dia harus mencari makanan. Dari manakah dia mencari makanan?
Dia bisa mencari makanan dari sisa makhluk hidup yang sudah mati, maka dinamakan dengan bakteri saprofit. Dan dia bisa mendapatkan makanan dari organisme hidup atau inang yang ditumpanginya, maka disebutlah dia bakteri parasit. Ya. Lalu jika dia dapat membentuk makanannya sendiri, kenapa dia bisa membentuk makanannya sendiri? Karena dia menggunakan energi cahaya untuk menggunakan makanannya sendiri, disebutlah dengan bakteri fotoautotrof. Dan jika dia dapat membentuk makanannya dengan menggunakan energi kimia, dinamakanlah dengan bakteri kemoautotrof. Maka jelas berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri heterotrof, bakteri autotrof dibagi dua, saprofit dan parasit, bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof. Berdasarkan kebutuhan oksigennya disebut bakteri aerob dan bakteri anaerob. Aerob berarti membutuhkan oksigen, anaerob tidak membutuhkan oksigen dalam menghasilkan energi. Contoh bakteri aerob adalah bakteri Acetobacter dan anaerob adalah bakteri Lactobacillus. Ini dia Lactobacillus. Basil berarti berbentuk batang. Itu dia ya. Itulah untuk klasifikasi atau pengelompokan daripada bakteri. Sekarang kita lanjutkan ke peranan bakteri di kehidupan. Jika kita bandingkan bakteri dengan virus, kalau virus kemarin itu lebih banyak pada umumnya semua merugikan manusia atau menyebabkan penyakit, tetapi berbeda dengan bakteri. Bakteri itu juga banyak yang menguntungkan manusia, banyak juga yang merugikan manusia atau menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan ataupun tumbuhan. Cuman sekarang kita fokus ke manusianya dulu ya. Bagaimana peranan virus di dalam kehidupan kita dulu. Yang menguntungkan yang pertama, Lactobacillus casei digunakan untuk pembuatan Yakult, lalu Acetobacter sillinum pembuatan nata de coco, Lactobacillus bulgaricus pembuatan yogurt. Lihat ya, kalau ada kata bacillus berarti ini kan berbentuk batang. Streptococcus griseus, ini dia tadi. Streptococcus berarti dia berbentuk bulat dan membentuk seperti rantai. Griseus membuat antibiotik streptomycin. Lalu Methanobacterium pembuatan biogas. Rhizobium atau Azotobacter mengikat nitrogen. Jadi misalkan ibu ambil contoh di akar kacang-kacangan, di akar kacang itu, jadi kalau petani dulu mereka kalau sudah selesai menanam padi, misalkan darat ya, atau sampai sekarang pun masih ada di tempat yang lain, mereka akan menanam kacang. Mengapa mereka harus menanam kacang? Ternyata di akar kacang-kacangan itu hidup di bintil-bintil akarnya hidup bakteri yang disebut dengan bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini memiliki fungsi yaitu mengikat nitrogen yang ada di udara bebas. Nitrogen ini akan dirombak di dalam tanah dan hasil perombakan itu mengakibatkan tanah itu menjadi subur dan gembur. Itulah makanya kenapa orang itu selalu menyelingi, kalau mau bertani selalu diselingi dengan menanam kacang supaya tanahnya gembur kembali, subur kembali dia melalui bantuan si bakteri Rhizobium ini tadi ya. Lalu berikutnya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter menyuburkan tanah. Ini dia tadi. Setelah ditangkap nitrogen bebas oleh Rhizobium, lalu di dalam tanah nitrogen itu akan dirombak dan hasil perombakan itu mengakibatkan tanah menjadi subur. Oke ya. Lalu Streptococcus lactis keju. Streptococcus berarti berbentuk bulat rantai. Ini dia. Yogurt, ini nata de coco, ini dia bintil-bintil akal Rhizobium. Di bintil-bintilnya ini hiduplah bakteri Rhizobium itu. Namanya Rhizobium leguminosarum. Leguminosarum itu kacang ya, berarti dia berada di bintik akar kacang-kacang. Itulah bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan. Bakteri yang merugikan apa saja? Banyak juga.
menyebabkan penyakit pada manusia, misalkan Clostridium tetani, tetanusan. Tetanusan ini biasanya misalkan kan kena paku berkarat katanya kakinya, coba obati nanti kamu tetanusan katanya. Kenapa? Ditakutkan pada paku yang berkarat itu telah hidup bakteri Clostridium tetani. Lalu ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka dia menyebabkan penyakit. Makanya dianjurkan luka hasil yang disebabkan oleh benda-benda kotor seperti itu, benda karat seperti itu, jangan ditutup. Kenapa? Karena Clostridium tetani termasuk ke dalam bakteri anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Yang tadi klasifikasinya tidak membutuhkan oksigen ya. Lalu Salmonella typhosa mengakibatkan tipus, Treponema pallidum mengakibatkan sipilis, Vibrio coma menyebabkan kolera. Ini Vibrio coma berarti berbentuk vibrio tadi kan. Lalu penyebab penyakit pada hewan menyebabkan penyakit antrak yaitu Bacillus anthracus. Actinomyces bovis mengakibatkan bengkak pada rahang sapi, menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Xanthomonas citri mengakibatkan jeruk, ini kerusakan pada jeruk. Kerusakan makanan. Clostridium botulinum, makanan kaleng menjadi rusak. Ini adalah kusta atau lepra. Ini yang sering masuk ke dalam penyakit yang ada di Alkitab kan, penyakit kusta. TBC ini diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, batuk-batuk. Bisul botulinum, lalu sifilis. Itulah beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Maka pertemuan kita kali ini sampai di sini. Selamat siang.